Kembali di BBI Bahas Islam. Islam. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada segmen kali ini kita akan membahas tentang sejarah Islam. Dan kali ini gue bersama narasumber yaitu Zidan Pandu dari Jurnalistik. Dengan NIM 125130073. dan saya Muhammad Wijaya dengan NIM 12513000175. Baik, jadi untuk ini tuh kita akan membahas sejarah apa nih, Pandu? Kita nih sekarang lagi pengen ngebahas tentang dinasti Abbasiyah. Oke, sebelum kita bahas ke dinasti Abbasiyah, mungkin kita tahu dulu kali ya, sebelum Abbasiyah itu ada apa aja, Pandu? Kayak dari Nabi Muhammad deh. Habis dari Nabi Muhammad tuh ada Khulafaur Rasyidin. Ada Khulafaur Rasyidin, terus itu ada lahirnya dinasti Umayyah. Betul sekali. Terus itu dinasti-dinasti selanjutnya sampai ke Abbasiyah. Terus Jadi, langsung aja nih, berbagai masalah yang muncul selama pemerintahan Bani Umayyah, konflik internal dan keputusasaan yang meluas di masyarakat membuka jalan bagi dinasti Abbasiyah untuk mengambil alih kepemimpinan. oh jadi Abbasiyah tuh setelah pemerintahan Bani Umayyah ya? Bani Umayyah. Karena adanya konflik internal. Pokoknya abis Umayyah baru Abbasiyah tuh. Umayyah kan pertama, Abbasiyah ini dinasti yang kedua. Terus ini kan lahirnya peradaban Abbasiyah nih. Dan selanjutnya ada kayak yang seru nggak sih nih di Abbasiyah ini, ada apa tuh? Abu Muslim al-Khurasani menggerakkan gerakan perlawanan di wilayah Khurasan yang menguasai seluruh wilayah Iran dan kemudian menyerang pasukan Khalifah Marwan kedua yang merupakan pemimpin terakhir dari Daulah Umayyah. Oh, ini tentang pemberontakan Khalifah pertama ini ya. Jadi Khalifah pertamanya siapa ini Khalifah pertamanya? Khalifah pertamanya itu Abdullah bin Muhammad. Salah ding. salah. Ini Lanjut. Khalifah pertama itu dari dinasti Abbasiyah yang diberikan gelar Abu Abbas As-Saffah. Oke, jadi Abu Abbas As-Saffah ini menjadi pendiri dinasti Arab Islam ketiga ya. Setelah Khulafaur Rasyidin dan dinasti Umayyah. Dia ini melambangkan kebesaran dan perkembangan Islam di dunia. Betul. Oh, jadi seperti itu, Pandu. Selanjutnya ada gue mau tahu nih saya mau tahu nih kalau khalifah pada masa dinasti Abbasiyah itu gimana aja sih, Pandu? Khalifah yang pada dinasti Abbasiyah itu dipimpin oleh 37 khalifah selama 505 tahun. Lebih tepatnya itu dari 132 Hijriah sampai 656 Hijriah, atau kalau Masehinya itu 750 Masehi sampai 1256 Masehi. Oh, agak lama ya. Lama banget. Dan kan pasti kalau agak dengan jarak yang lama kayak begini tuh ada masa puncak kejayaannya nggak sih? Ada. Jadi puncak kejayaan itu pada pimpinan Abu As-Saffah tuh dari 132 Hijriah sampai 136 Hijriah. Dia tuh puncak kejayaan itu dia berkat kebijakan mendukung ilmu pengetahuan, budaya dan pendidikan. Terus ada Abu Ja'far Al-Mansur. Terus habis itu ada Al-Mandi, ada Al-Hadi, ada Harun Ar-Rasyid. Terus habis itu pada masa ini juga menandai kemajuan pesat ilmu pengetahuan, keadilan sosial, meski akhirnya runtuh akibat invasi Mongol. Jadi mereka tuh hancur salah satunya gara-gara Mongol diserang sama bangsa Mongol. Siapa? Genghis Khan ya? Genghis Khan, bener banget. Oh, itu emang katanya itu dia tiba-tiba langsung diserang sih, habis ya makanya. Terus khalifah yang terkenal dari Abbasiyah tuh apa aja? Salah satunya itu ada Abu Ja'far Al-Mansur. Dia tuh periode dia itu dari 136 sampai 158 Hijriah. Dia tuh dikenal dengan otak yang cerdas dan tegas, menerapkan 7 kebijakan utama untuk mendorong ilmu pengetahuan. Pencapaiannya itu dia menaklukkan Selat Bosporus
sehingga memaksa Ratu Irin membayar upeti besar atau menjual gereja untuk mengumpulkan dana. Oh, Abu Ja'far juga ini ternyata dikenal bijaksana ya, alim dan sangat dihormati oleh rakyat-rakyatnya nih. Betul. Dan sejarawan Ibnu Tabata memujinya juga sebagai Raja Agung, Iya, betul banget. yang tegas tapi adil, dengan pemerintahan yang stabil dan akhlak yang mulia. Betul Keren banget sekali, sih ini keren Abu banget. Ja'far. Abu Bisa Ja'far. jadi kayak Panutan semua orang. ya. Betul. Selanjutnya yang kedua tuh ada lagi nggak yang famous selain Abu Yang Ja'far? kedua itu ada yang udah pasti mungkin orang-orang tahu kali ya, yaitu Harun Ar-Rasyid. Oh, gue pernah denger sih namanya itu, Bener. keren banget Itu. kayak itu. Coba dong kasih dari Spesifikinnya Harun ya. Ar-Rasyid, ada apa aja? Dia tuh menjabat dari 170 sampai 193 Hijriah. Dia lahir tuh pada tahun 145 Hijriah di Raiyi, putra pertama Al-Mahdi dari Ibu Hamba Sahaya. Dia tuh memerintah di masa kemasan Abbasiyah. Dikenal sangat tekun, beribadah, dan dermawan. Terus habis itu pada masa 23 tahunnya disebut zaman Harun karena kemakmuran dan keadilan. Oh, tapi keren banget emang. Keren banget. Sampai ada tuh stigma dengan zaman Harun. Itu Karena orang-orang tuh menyegani dia Oh. karena dia Abbasiyah tuh jadi pada puncaknya. oh ya, Masa katanya kemasannya. pencapaian itu tuh yang saya tahu tuh kayak keren banget Pan tuh, kayak waktu itu Baghdad itu jadi puncak kemasannya tuh. Dan banyak fasilitas lainnya tuh kayak mendirikan Baitul Hikmah, pusat ilmu pengetahuan yang menginspirasi dunia-dunia barat. Betul. Dan mungkin ada lagi khalifah yang famous. Ada sih yang terakhir, ya mungkin salah satunya kali ya, itu namanya Al-Ma'mun. Oh, pernah denger juga sih itu Pandu. Iya, dia tuh khalifah yang pemaaf dan bijaksana, mengampuni pemberontak meski mendapatkan tekanan. Lalu dia tuh melanjutkan masa kejayaan Abbasiyah dengan dukungan besar pada ilmu pengetahuan dan kesejahteraan masyarakat. Dia tuh juga memimpin cukup lama tuh, 20 tahun, dari 198 Hijriah sampai 218 Hijriah. Dari Merv yang sekarang Turkmenistan, lalu Baghdad. Oh, cukup lama ya, 20 tahun tuh kayak kalau di Indonesia tuh ya berapa periode? 4 periode. Oke. Mungkin itu aja tentang khalifah-khalifah yang famous kali ya. Iya. Selanjutnya yang gue tahu juga, yang saya tahu juga di Abbasiyah tuh terkenal dengan the Golden Age-nya. Golden Age. Itu gimana sih Pandu? Nah, Golden Age itu mungkin kita langsung bahas ke pusat pemerintahannya kali ya. Itu tuh pemerintahannya bersifat monarki absolut, di mana khalifah yang memiliki kekuasaan tertinggi dalam urusan politik dan agama. Ia dibantu oleh wazir atau perdana menteri, pejabat keuangan, militer, dan gubernur di daerah-daerah. Salah satu wazir terkenal pada masa lalu adalah Yahya bin Khalid al-Barmaki dari keluarga Barmakiyah yang sangat berpengaruh. Oh, tapi di the Golden Age ini ada kayak mungkin kalau di setiap era kan ada tentang sosial dan ekonominya, dan itu gimana ya Pandu tuh? Sosial dan ekonomi di Baghdad tuh menjadi kota terindah dan terkaya di dunia karena menjadi jalur perdagangan internasional tuh yang pertama. Terus yang kedua itu berkembangnya seni sastra, munculnya karya terkenal seperti 1001 Malam, terus itu ada perpaduan budaya Arab, Persia, Yunani, dan India menciptakan kosmopolitan. Terus habis itu kemajuan di bidang ilmu pengetahuannya nih ya teman-teman. Wah, ada Itu lagi nih. ada Harun Ar-Rasyid yang mendukung ilmu pengetahuan dan seni. Terus yang kedua itu mendirikan banyak madrasah, perpustakaan, dan pusat ilmu. Dan yang terakhir itu ada berkembangnya Baitul Hikmah atau bisa disebut tuh House of Wisdom sebagai pusat penerjemah karya ilmuwan Yunani ke bahasa Arab. Jadi tuh dia tuh kayak translator tuh dari buku Yunani jadi bahasa Arab. Oh, tapi di kemajuan ilmu pengetahuan juga itu
ada dampak besarnya itu dengan munculnya banyak ilmuwan besar ya dalam bidang kedokteran, astronomi, matematika dan sastra juga. Bener ya banget. di Golden Age dari Abbasiyah ini. Dan mungkin kita selanjutnya setelah Abbasiyah di puncak kejayaan tuh ada juga Pasti ada runtuhnya. keruntuhannya dong. Iya, Pasti. keruntuhan tuh yang saya tahu ya, keruntuhan Khalifah Abbasiyah ini terjadi setelah serangan Hulagukan ya. Betul. Pada tahun 1258 Masehi itu berhasil meruntuhkan tembok ibu kota Baghdad. Parah banget ya. Ya, penduduknya dibantai dan terjadi penjarahan menyebabkan kehancuran kota Baghdad hingga menewaskan Khalifah Al-Musta'sim ya Bandung. Tapi meskipun Hulagu menghancurkan pusat peradaban Islam, keturunannya kemudian menghidupkan kembali kebudayaan Islam di Persia. Sisa kekhalifahan Abbasiyah sempat berdiri di Kairo di bawah dinasti Mamluk. Namun hanya bersifat simbolis hingga akhirnya kekuasaan Islam beralih kepada dinasti Turki Utsmani yang kembali membawa kejayaan bagi dunia Islam. Oke, keren banget Pandu. Ini mungkin bisa menambah ilmu kita dan teman-teman yang menonton ya. Benar banget. Tapi mungkin selanjutnya kita akan bahas dinasti Turki Utsmani ya, karena menarik juga untuk dibahas ya, Iya, Pandu. boleh. Kayaknya itu untuk pembahasan selanjutnya aja ya. Oke, iya baik. Jadi mungkin teman-teman yang di sini bisa mensupport kami dengan subscribe dan like serta komen and share video kami. Dan saya Muhammad Ali Wijaya dari program studi jurnalistik UIN Jakarta pamit undur diri, dan Saya Muhammad Zidan Panwibowo dari jurnalistik pamit undur diri. oke. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.